Halo, assalamualaikum, selamat sore teman-teman semua. Jadi hari ini tuh kita mau live bareng lagi nih untuk podcast kita minggu ini sama abang kakak alumni dari Teknik Lingkungan. Tunggu sebentar ya. Kita coba invite dulu. Baik, tunggu sebentar. Nah, kebetulan nih sudah join juga Kak Citra dan Bang Al. Ada Bang Guse. Kak Citra. Halo, ada Bang Guse. Ada Bang Guse ikutan. Ini ada Bang Agus ini Pakpahan. Alen belum gabung ya? Iya belum Kak. Alen belum gabung. Oke. Sepertinya kesulitan untuk join Bang Alen. Ya malum dia nggak pernah main di sosmed katanya. Oke Bang, coba kita Mulai jam berapa nanti, Cak? Ada Dodo. Catil HK lo Dodo. coba tunggu. Nah, Ah, akhirnya Alen bergabung. kalau cara Bang Alen. Oke, mungkin langsung dimulai saja ya Kak Bang Iya, boleh, untuk Ica. live ini. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Kakak dan Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi semua yang sedang menonton juga. Jadi hari ini tentunya kita kembali lagi dengan live dan juga podcast dengan judul Profesi Teknik Lingkungan di Indonesia saat ini. Nah, untuk narasumber kita hari ini nih ada Kak Citra dan juga Bang Alen, yakni alumni dari Teknik Lingkungan. Oke, mungkin untuk teman-teman semua, kalau misalkan ingin bertanya, boleh langsung ditanyakan di komen ini dan nanti akan langsung kita bacakan. Mungkin pertama ini dari sih ya Ica. Kak. Iya, iya. Oh, Kak dari Citra berarti Kak Citra dan Bang Alen berarti domisili sekarang di Jakarta atau di mana Kak? Bang. Saya Bogor, Bogor. Kalau saya dulu Bogor, sekarang Depok. Udah 19 tahun tinggal di Depok. Udah jadi warga Depok. tetangga lah ya. Tetangga, Hujan tetangga, ada terus, nggak jauh. hujan terus ya Kak? Sama, Bogor hujan, Depok hujan. Tadi baru habis hujan, tadi lumayan deras. Oh, Iya Ica, sama. mana Jakarta? Saya di Bekasi Kak. Oh, tapi nggak kebanjiran kan? Alhamdulillah enggak. Perum saya enggak, cuma sekelilingnya banjir jadi aksesnya susah gitu. Alhamdulillah, berarti deh. Di Bintara kebanjiran ya. Iya, Jakarta dan sekitarnya. Oke nih Kak, berbicara langsung aja mungkin Dia berbicara tentang
teknik lingkungan ya Kak. Nah sebenarnya tuh definisi yang asli dan sebenarnya mengenai teknik lingkungan ini dalam dunia pekerjaan tuh seperti apa sih Kak? Kan yang kita tahu tuh teknik lingkungan tuh merupakan ilmu atau bidang yang apa namanya memanfaatkan atau mempelajari tentang lingkungan sekitar gitu ya. Kalau menurut Kakak dan Abang nih, menurut dalam dunia pekerjaan tuh seperti apa definisinya? Nah, Alen dulu, saya dulu. Mangga perempuan dulu, ladies first. Saya dulu katanya. Iya, kalau dari dalam segi pekerjaan, teknik lingkungan itu sebetulnya cukup luas, bisa apalagi saya di pemerintahan ya, jadi banyak terpakai sekali dari lulusan teknik lingkungan. Malah sampai banyak dari anaknya teman saya, terus saudara-saudara, akhirnya jadi karena ngelihat saya di lulusan teknik lingkungan, akhirnya banyak yang masuk tuh ke teknik lingkungan Trisakti secara tidak langsung. Jadi kalau dalam dunia pemerintahan sendiri mungkin ya lebih banyak luas lah ya. Misalnya kayak kita tadi diskusi itu tentang plumbing, kemudian juga ya kan banyak kita melayani masyarakat tentang air minum, air mata air, kemudian tentang pengelolaan sampah, tentang longsor dan banjir, sampai saya di PU pun mungkin untuk saat ini misalnya penanganan longsor dan banjir, bagaimana mencegahnya supaya lingkungan tetap dijaga kelestariannya, misalnya dengan membuat sumur resapan, kemudian penanggulangannya dari segi lingkungan seperti apa, terus penanggulangan sampah juga di badan air juga seperti apa. Ya, jadi luas lah akhirnya ilmu lingkungannya tuh terpakai juga di dunia pekerjaan. Ini tuh. Pak dosen, silakan Pak dosen. Kalau Pak dosen nih sampai buka. Kalau dari Karena lebih tua teknik lingkungan Trisakti kan, baru IPB buka. Kalau dari saya sih sebenarnya TL itu kan ini dari bahasa akademik ya. Karena kan saya memang dosen gitu. Jadi kalau ingin membandingkan dengan bidang pekerjaan yang lain ya itu bukan cukup saya berbicara di situ gitu. Jadi kalau dari sebagai dosen itu kan teknik lingkungan itu adalah ilmu yang sebenarnya multi kompleks ya, multidisiplin. Jadi gimana caranya kita itu memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan yang ditinjau dari aspek perencanaan maupun juga kajian-kajian yang sifatnya evaluasi maupun juga apalagi ya semacam monitoring dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau misalnya mau ke dunia pekerjaan, kalau kita lihat saya di luar akademik ya, kalau jadi akademisi sih memang jadi ujungnya ya dosen, kalau nggak peneliti gitu ya. Betul. Lalu kalau betul. Atau jadi konsultan mungkin ya. Betul, kalau di dunia pekerjaan di luar sih memang jadi konsultan atau memang pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan adanya ahli lingkungan, terutama sekarang kan banyak ya pertambangan, tambang-tambang itu kan butuh namanya orang ahli lingkungan gitu. Seperti itu sih kalau konsep dasarnya ya. Saya nggak mau ke arah bahasa yang terlalu high gitu. Gak apa-apa kan berbagi ilmu. Berbagi ilmu. Sebetulnya teknik lingkungan ini sangat dibutuhkan ya Bang Kak dalam profesi apapun gitu ya. Jadi Betul. sangat gitu sebenarnya. Iya, betul. Dalam pembangunan apapun pasti misalnya dibutuhkan tenaga ahli, pasti ada ahli teknik lingkungan. Misalnya dalam pembangunan ya infrastruktur pun pasti ada nanti orang ahli teknik lingkungan, karena gimana juga pasti akan dibutuhkan untuk seorang engineer, environmental engineer ya, mungkin itu. Jadi jangan mungkin perlu disikapi juga ya, terutama untuk kita mengevaluasi dari materi yang kita sudah dapat, terutama di S1 ya. Karena kan di S1 itu kan materinya masih luas ya. Jadi kalau saran saya, memang seorang kalau kita ingin berbicara tentang ahli lingkungan, memang sudah harus fokus ke bagaimana kita memilih jalur konsentrasi peminatan kita. Karena kita nggak mungkin kan untuk mempelajari semua lingkungan tuh begitu luas banget gitu. Jadi kita ada spesifik ya, apakah betul ahli air limbah, remediasi atau ahli apa gitu, seperti itu.
Itu saran buat jurusan nanti. Iya, itu salah satu saran itu. Saran buat jurusan. Tapi kita memang nanti diarahkannya pada saat skripsi nanti ya. Akhirnya jadi nanti mengambil ahli profesinya itu pada saat sudah di skripsi. Contoh ada teman skripsinya tentang pengelolaan licin sampah. Akhirnya jadi dia sekarang concern tentang sampah gitu mungkin. Betul. So, mungkin selain skripsi juga mungkin ada jalur konsentrasi ya, minat ya, di semester 7 gitu ya. Jadi memang minatnya kemana, berarti nanti ngambil peminatan mata kuliahnya nanti berarti ke satu minat itu aja. Ini sih masukan aja ya. Iya, jadi nggak pusing ya. Iya. Belajar sampai kayak saya KKP-nya dulu udara, terus skripsinya tentang pengelolaan air minum. Iya begitu. Jadi memang belajar semuanya. Tapi mungkin pada saat kalau kayak saya, kalau di pemerintahan karena pindah-pindah dinas terus kan, nanti ada di dinas lingkungan hidup atau di dinas Trungkim atau di dinas PUPR. Jadi memang ilmu yang macam-macam itu ya alhamdulillah sih Dipakai ada ya. dipakai. Mungkin kalau yang kayak spesifik kayak di batu bara atau di minyak teman-teman kayak gitu mungkin memang mereka harus spesifik ya karena sekarang banyak yang ngurusin misalnya pengelolaan K3 kayak gitu kan. Karena kalau di kita di pemerintahan itu ya belajar juga tentang K3 tentang manajemen K3 untuk di industri gitu kan karena ada di Dinas Tenaga Kerja juga itu pasti berhubungannya dengan K3. Terus kita misalnya di Dinas Lingkungan Hidup kalau ditugaskan di DLHK pasti itu berhubungannya misalnya entah dengan persampahan atau pengelolaan air limbah atau pengaduan masyarakat tentang misalnya ada industri yang mencemari lingkungan atau misalnya air setu berubah warna, ya itu kita jadi belajar gara-gara laboratorium lingkungan ya jadi nggak bodoh-bodoh banget lah belajar labeling. Ya minimal tahulah tentang parameter-parameter air dan udara gitu kan. Kadang-kadang kan suka ada lah yang warga komplain misalnya tiba-tiba keruh atau ada yang komplain tentang dari pabrik tahu tempe gitu kan di badan air gitu. Nah akhirnya kan kita ngambil sampling jadi kita tahulah tentang parameter ini tidak melebihi baku mutu ya nggak tulalit banget deh. Minimal itu jadi minimal ada ilmu dasarnya lah jadi nggak pada saat berdebat dengan yang lain yang pada komplain atau protes atau dengan yang orang peduli lingkungan kita masih ya ini ada bahwa ini parameternya memang melebihi batas ambang batas atau masih di bawah parameter gitu mungkin. Ya contoh misalnya tadi kayak Alan bilang kan kita mungkin kayak ekologi ya belajar ekologi terus mikrobiologi kayak gitu. Kalau bagi saya sih mungkin di pemerintahan kepake juga ya Len. Kayak misalnya sekarang di dinas PU kadang-kadang warga itu bertanya misalnya kenapa sih setu itu atau danau lah ya kalau kita bilangnya setu itu banyak gulmanya gitu ya. Nah atau banyak eceng gondok ya. Nah kalau kita bilang kan eceng gondok itu sebenarnya karena setu itu banyak biologi ininya ya bukan mikrobanya sih secara ilmu itu banyak cara biologinya dia banyak menjadi penyubur sehingga eceng gondok itu tumbuh subur di badan air tersebut gitu ya. Jadi justru badan air tersebut jadi banyak unsur biologinya ya sehingga eceng gondoknya tumbuh subur. Nah itu kadang-kadang akhirnya jadi buka-buka mata pelajaran tentang bukan biologi yang Bu Diana ajarin tuh. Ekologi ya apa sih saya udah lupa ya. Ajarin. Ya jadi hal-hal kayak gitu karena kan kita juga sebagai orang teknik lingkungan kadang-kadang ada juga teman-teman yang lulusan TL dari Sahid itu juga jadi PPNS di Kota Depok. Jadi mereka juga harus mempelajari juga sebab muasalnya misalnya kenapa sih eceng gondok itu sampai tumbuh banyak di setu gitu. Itu dia hal-hal kecil kayak gitu. Jadi karena memang banyak ya yang akhirnya belajar laboratorium lingkungan juga tentang mikrobiologi juga tentang biologinya juga mungkin itu kalau bagi kami di lingkungan pemerintahan mungkin itu beda mungkin kali kalau nanti pengalamannya dengan
senior-senior atau teman-teman yang lain yang pengalaman di apa ya, batu bara gitu ya, atau di minyak atau di lainnya, mungkin itu kayaknya senior-senior pada nanya tuh katanya live IG cara gabungnya gimana katanya tuh, senior-senior di grup apa ya, grup WA, kayaknya di grup WA. Nah, kalau lah kita kan angkatan tua. Iya. Untuk live-nya hanya bisa 3 orang sepertinya Bang. Oh, gitu. Karena tadi ingin invite dari IKTL juga tidak bisa. Iya. Nah, mungkin berbicara tentang prospek kerja nih ya Bang dari teknik lingkungan. Nah, sebenarnya tuh untuk prospek kerjanya ini tuh bisa di mana aja kan ya Bang. Nah, mungkin yang paling dominan dari teknik lingkungan ini untuk prospek kerjanya kira-kira di mana Bang? Kalau dari saya sendiri sih, kalau kita melihat pekerjaan ya, karena memang lingkungan itu kan multidisiplin sekali ya. Jadi sebenarnya kalau mau memang pekerjaannya memang sesuai dengan bidang teknik lingkungan, untuk tren dunia saat ini, kalau di luar negeri itu memang mengarah ke dunia pertambangan. Karena yang namanya tambang itu kan butuh yang namanya rehabilitasi terhadap lahan yang sudah dirubah gitu akibat dari proses pertambangan tersebut. Yang kedua adalah kalau kita lihat di dunia itu adalah di badan-badan penelitian, terutama untuk kayak climate change, terus ada namanya apalagi ya, water management dan lain-lain, itu bisa masuk ke NGO dan lain-lain. Lalu paling gampangnya adalah sebenarnya ke konsultan sih, gitu. Konsultan, mendirikan konsultan, walaupun itu nggak mudah juga ya sebenarnya. Untuk mendirikan konsultan yang qualified, yang didengar juga namanya gitu. Memang harus dimulai dari awal sekali. Betul. Ya seperti itu. Soalnya kita jadi tenaga ahli di konsultan yang sudah terkenal mungkin ya. Betul seperti itu. Dan kalau misalnya bidang-bidang TL sendiri ya, apa yang dipelajari di TL ya itulah kita bekerja di situ sebenarnya. Kalau misalnya belajar tentang air, kita bisa bekerja di PDAM, di badan sumber daya air ya, saya lupa, di PU. Kak Citra mungkin tahu. Kalau di kita PDAM sih, kalau PDAM kan BUMD daerah lah, rata-rata gitu. Iya, seperti itu. Jadi sebenarnya peluangnya banyak, tapi yang permasalahan utamanya kan sekarang ada kompetitor ya. Kompetitor. Jadi gimana caranya kita meningkatkan kualitas kualitas diri kita supaya kita bisa unggul dibandingkan yang lain. Karena sebenarnya TL itu kan bidangnya tadi yang saya bilang luas banget gitu. Sedangkan yang kita pelajari itu sebenarnya nggak sampai dalam deep gitu ya. Deep juga enggak. Jadi mau nggak mau kita harus nuntut juga untuk penguasaan satu bidang ilmu yang memang yang kita suka atau yang memang jadi concern kita sebenarnya. Seperti itu. Mungkin ditambahkan sama Kak Citra atau yang lebih. Peminatan kali ya, kedepannya kayak peminatan, kayak SMA ke IPA atau IPS gitu ya. Iya. Betul. Nah, Bang, berbicara tentang prospek kerja teknik lingkungan ya, Bang. Sebetulnya apakah jika semisalkan ingin melamar pekerjaan ke dinas atau PUPR seperti itu, nah itu apakah harus melalui tes CPNS atau kita mengirim surat lamaran melalui email atau kita perlu melakukan tes CPNS seperti itu, Bang? Harus mengikuti tes CPNS. Sekarang tuh tes CPNS itu nasional lah gitu sekarang. Jadi nanti biasanya ada kebutuhan dari tingkat kota atau kabupaten, masing-masing daerah se-Indonesia. Nanti yang mengelolanya itu ada Badan Kepegawaian Nasional. Jadi nanti kita ikutan tes CPNS itu serentak, misalnya di hari Minggu seluruh Indonesia. Nanti dari situ, kalau sekarang mekanisme seperti itu. Nanti dari situ kita lanjut, misalnya dari yang masuk ke ikut CPNS jurusan TL Kota Depok misalnya ada 10 orang. Nanti dari 10 orang itu diseleksi lagi oleh Badan Kepegawaian Nasional. Nanti tinggal 5. Nanti
dari 5 baru nanti diseleksi lagi berupa wawancara dan psikologi oleh Pemda Depok. Biasanya seperti itu sih kurang lebih. Kalau dulu kan diadakan masing-masing kota atau kabupaten, kalau sekarang serentak seluruh nasional. Dan itu syaratnya sekarang makanya nih kita harus ngomong juga ke dosen untuk meningkatkan IPK apa namanya adik-adik nih, beratnya jangan dipersulit lah ya mungkin. Soalnya sekarang untuk masuk CPNS biar lolos administrasi itu untuk sekolah perguruan negeri itu 2,75. Kalau untuk yang swasta itu 2,85. Nah, kemarin juga saya sempat nanya juga tuh, kebetulan ada adik saya di sipil angkatan semester 6. Saya bilang gimana nanti mau lolos apa secara administrasi CPNS sih kalau memang IPK-nya masih di bawah berapa? 2,75 gitu. Karena memang itu harus jadi persyaratan kalau pengen masuk CPNS. Karena contoh nih banyak juga seperti angkatan 97 itu TL 97 paling banyak di Departemen PU. Walaupun sekarang misalnya kayak Bang Abed sudah jadi kepala balai di mana Pulau Riau, terus kemudian ada Reza udah di Pontianak, kemudian banyak 96 juga banyak yang di apa udah jadi eselon 4 di Departemen PU. Nah, kalau dulu mereka langsung bisa ada pembukaan CPNS di Departemen PU, itu udah mereka bisa mendaftar. Tapi kalau sekarang kayaknya di departemen-departemen pun serentak. Dan itu kalau dulu IPK-nya masih 2,65 kalau nggak salah. Kalau sekarang tuh IPK yang kita perguruan swasta ini harus 2,85. Nah, itu mungkin nanti buat menjadikan catatan teman-teman himpunan untuk disampaikan ke dosen gitu ya. Gimana caranya biar lulusan TL ini bisa minimal lolos administrasi di CPNS gitu mungkin. Saya ngebandingin ini ya, mau kita diskusi aja ya, ngebandingin dengan institusi pendidikan negeri ya. Karena kan saya sekarang bekerja di IPB, ya di Teknik Sipil dan Lingkungan. Jadi sebenarnya potensi untuk universitas swasta untuk berkembang jauh lebih baik itu sekarang luar biasa. Asalkan memang dari sisi fasilitas dan apa namanya peningkatan kompetisi mahasiswa ya. Gitu pemahaman, ada sesuatu yang harusnya berbeda sih kalau menurut saya. Jadi jangan semua TL itu satu kiblat gitu loh Kak Citra. Kalau satu kiblat semua ya udah gitu. Jadi harus ada pembeda di situ. Maksudnya apa ya? Maksud saya supaya ada misalnya TL Trisakti arahnya kemana nih? Kira-kira ke bidang industri, berarti memang kita harus concern ke bidang industri. Dari sisi fasilitas, saya rasa swasta sekarang jauh lebih baik dibandingkan negeri. Karena kan untuk mendapatkan fasilitas di negeri, itu kan nunggu dari pemerintah lama gitu ya. Sedangkan kalau swasta kan dari memang institusi aja gitu. Seperti itu. Jadi harusnya seperti kayak kita ngomong tentang kasusnya MIT dengan universitas yang sebenarnya negeri tapi di Amerika gitu. MIT kan sebenarnya universitas swasta ya, tapi bisa berkembang pesat karena memang dari sisi pengembangan keilmuan maupun fasilitas yang diberikan ke mahasiswa itu luar biasa bagus gitu. Jadi nggak usah minder ya kalau menurut saya. Swasta tuh harusnya lebih. Tapi kalau kata adik saya gini juga, tenang aja teh katanya, beda kok walaupun IPK kita katanya kecil masih 2,65 atau 2,55 tapi katanya beda katanya. Memang sih terus terang aja beda. Memang kita skripsinya kita aja udah kayak tesis. Luar biasa. Skripsinya kita udah kayak tesis. Tapi luar biasa ya, dulu memang sih dosen-dosen di Trisakti ya terutama itu kan mempush kita untuk tugas besar aja kan kita kerjain sendiri ya Kak ya. Betul. Jadi dalam satu semester itu kita ngerjain tugas besar itu luar biasa banyak gitu ya. Kalau di pendidikan institusi lain itu nggak kayak gitu. Bisa tugasnya itu berkelompok gitu. Jadi ada semacam ketangguhan dari sisi karakter kita tuh kalau saya memuji Trisakti, TL Trisakti itu ada pembentukan karakter kita untuk berusaha gitu ya. Sendiri itu luar biasa kalau menurut saya gitu. Itu kerasa banget lah. Kerasa banget. Dan harus mengejar deadline ya kan? Harus mengejar deadline tepat waktu jam 12
siang tank, kalau enggak ditinggalin itu benar-benar. Akhirnya jadi memang effortnya kita, semangatnya kita untuk apa namanya maju itu ya bukti kan contohnya ada Kak Alen angkatan 2000 sekarang sudah jadi sekretaris program malah kurikulum di IPB ya bangga juga lah itu. Ya itu sebenarnya begini. Dulu kan sebenarnya kenapa sih nggak mau masuk Trisakti gitu ya, jadi dosen? Itu sebenarnya pembuktian juga sih. Saya ingin membuktikan bahwa institusi kita Trisakti itu bisa ada satu alumninya yang bisa masuk di negeri dan bisa merubah apa ya Image ya. tatanan yang ada gitu di negeri gitu loh Kak. Jadi memang saya akhirnya motivasi saya di situ membuktikan bahwa kan dulu gap antara negeri dan swasta kan kerasa ya Kak ya. Betul. Nah, betul. Nggak tahu kalau sekarang. Kalau sekarang mudah-mudahan enggak. Tapi dulu tuh kerasa banget. Jadi saya ingin membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada namanya perbedaan antara swasta maupun negeri dan itu sebenarnya tergantung dari diri kita, karakter kita juga gitu untuk maju gitu. Apakah mau ada semangat untuk maju? Seperti itu sih. Mungkin untuk teman-teman yang baru join ataupun sudah join, apabila ada yang ingin ditanyakan nih terkait profesi di bidang teknik lingkungan khususnya, boleh langsung disampaikan melalui komen, nanti akan dibacakan. Jadi kita sistemnya seperti Q&A aja ya Bang Kak. Sekaligus diskusi. Oke, iya. Iya, kalau mungkin cerita sedikit dulu almarhumah ibu saya tuh sempat tanya, emang kalau lu teknik lingkungan nanti kerjanya gimana? Terus gimana nanti lulusannya gitu kan? Memang dulu tuh makanya kita sedikit banyak kekhawatiran orang tua ya Len ya, betul nggak? Ya, Ya nanti betul. kerjanya gimana? Lulusannya gimana? Ternyata lulusan TL itu banyak dibutuhkan di setiap kota kabupaten gitu. Apalagi kita ya yang di pemerintahan. Karena contoh misalnya di Dinas Lingkungan Hidup memang butuh untuk seorang ahli teknik lingkungan. Di Dinas Pekerjaan Umum juga, kemudian di pengelolaan air apa? Di PDAM misalnya gitu kan banyak BUMD sekarang berdiri di setiap kota kabupaten jadi badan usaha apa milik daerah. Itu juga butuh seorang apa ahli teknik lingkungan. Kemudian juga misalnya juga jadi kayak di sebenarnya seorang TL kayak misalnya ahli di K3 ya nggak usah khawatir juga yang tadi Kak Ellen sampaikan. Ahli K3 juga kalau di pemerintahan juga itu banyak untuk membantu di dinas tenaga kerja karena nanti berhubungan dengan industri, dengan masalah safety-nya apa di tenaga kerja gitu. Jadi memang sebetulnya banyak sekali gitu apa luas dan umum ya. Jadi tidak usah khawatir wah nanti di dinas mana ya atau di mana ya gitu. Karena memang banyak sekali dibutuhkan untuk di apa di dinas-dinas di pemerintahan karena kita itu tadi ya karena lingkungan sifatnya bukan umum ya tadi yang Alen sampaikan karena kita lebih luas ya namanya lingkungan itu kan luas gitu tidak hanya lingkungan menanam pohon atau lingkungan hanya membuat sumur resapan aja namanya orang lingkungan atau gimana caranya seorang lingkungan itu kita hanya gimana mencegah banjir nggak seperti itu juga gitu. Mungkin dulu kan kita memang TL itu angkatan Kak Citra, angkatan saya itu kan TL masih sedikit ya Kak ya. Ya, Jadi sekarang sekarang kan sudah luar biasa berkembang cukup pesat keilmuan TL. Jadi memang salah satu sih pesan saya ke angkatan-angkatan muda sekarang bahwa keilmuan yang didapat terutama di S1 kalau misalnya memang tidak ada rencana untuk melanjutkan ke studi tingkat atas berarti satu untuk meningkatkan soft skill sih karena soft skill itu penting banget untuk mengambil kompetisi supaya bisa dilihat dari kompetitor yang lain. Soft skill itu kalau menurut saya sekarang zamannya sekarang kan sudah ke arah teknologi ya. Nah, itu kayak penerapan aplikasi modeling, lingkungan, prediksi, dan lain-lain. Kalau misalnya kalian bisa, memang itu luar biasa. Itu banyak dipakai nanti. Saya yakin itu. Iya. Ya, nanti mungkin menambahkan juga tuh nanti ke depan memang untuk kayak sistem apa ya, soft skill yang udah lebih ke apa ya ke IT ya, udah lebih dengan Iya, teknologi apalah itu betul. lebih canggih lagi di sekarang anak-anak zaman now. Itu memang maksudnya nggak usah khawatir, aduh belum S2 nih atau lulusan S1 harus segera S2. Kalau menurut saya sih ya tadi yang Kak Alen sampaikan, sambil berjalan aja ya Alen ya.
Jadi insya Betul. Allah lagi berjalan. Karena misalnya contoh juga ikut-ikut seperti diklat apa K3 atau ikut diklat AMDAL, terus kemudian ikut diklat banyaklah diklat-diklat yang untuk menambah skill kemampuan kita pada saat kita nanti untuk masuk ke dunia kerja itu pun juga menunjang. Jadi nggak usah kalau dulu kan image kita lulus S1 orang tua harus S2 gitu ya biar nanti ke depannya bisa apa diterima kerja atau bisa cepat lagi naik pangkat atau nambah lagi gaji gitu salary. Kalau menurut saya itu kita sambil berjalan aja. Yang tadi kalian bilang soft skill-nya, kemudian mungkin setelah lulus boleh ikutan misalnya bintek-bintek atau diklat-diklat kayak AMDAL, K3 atau apa tuh pernah Mas Walda sampaikan tuh banyak sebetulnya ilmu-ilmu yang bisa diperoleh secara cepat gitu. Dan mungkin ini ya penguasaan programming sekarang tuh sangat dibutuhkan ya di dunia teknik lingkungan seperti penguasaan apa namanya software-software yang memang aplikatif gitu. Kan karena kebiasaan kita selama ini adalah di TL kan masih sistemnya adalah tradisional sekali ya. Menghitung pakai kalkulator dan lain-lain. Sekarang kan zamannya sudah berubah, zamannya tahun 2000 berapa 2010 ke atas itu semua software-software yang terkait dengan apa namanya penanganan lingkungan ya, terus penguasaan programming seperti Visual Basic Application, terus apalagi MATLAB itu harusnya sebenarnya sudah menjadi concern kita ya di TL gitu supaya Kalau angkatan kita kita masih nggak ketinggalan. Iya nggak ketinggalan Kak, karena saya ngelihat di iya kita ngelihat di luar negeri itu semua udah apa namanya mahasiswa tuh udah terbiasa dengan namanya kita menguasai VBA, MATLAB, terus SolidWorks dan lain-lain gitu. Dan itu mungkin ya itu salah satu ya untuk meningkatkan soft skill itu ke arah programming gitu ya. Seperti itu. kita dulu hanya Excel, masukkan data, atau SPS, apa SPSS yang sistem itu, apa tuh namanya, untuk apa tuh SPS, itu gue dapat datanya Untuk dulu statistik ya. statistik dari apa dari institusi lain. Iya, sekarang udah banyak lebih apa namanya, lebih canggih memang software-softwarenya mungkin lebih udah mulai banyak ke arah situ ya kalau sekarang. Kalau kita dulu masih manual, gambar aja masih pakai rotring. Kalau sekarang kan Kalkil gambar ya. udah pada Sudah pakai pakai ini. AutoCAD ya, AutoCAD. Udah pakai AutoCAD, ya kan? Zaman saya itu pakai rotring, Kak. Rotring, masih pakai rotring sama kertas kalkir. Rotring, Kak. Iya, rotring. Roteringnya dari 0,1 sampai 0, berapa tuh? 5 ya, Len. Kalau patah dikit semuanya, aduh udah panik deh. Nanti pakai silet. Ya bisa pakai silet. Kalau sekarang udah canggih lah, udah serba semua ada ya tuh yang tadi Pak dosen sampaikan. Jadi iya, jadi saya kalau ngajar di kan di sini bukan jurusan ya, di sini kan divisi. Jadi teknik lingkungan di sini kan masuk ke arah pendukung teknik sipil, jadi ke arah infrastruktur lingkungan. Jadi saya mempunyai inovasi gimana caranya mahasiswa itu punya soft skill-nya ke arah bagaimana memecahkan permasalahan lingkungan, tapi masuk ke arah ipteknya gitu loh, ke arah misalnya penggunaan gimana buat program dasar basic dan lain-lain gitu. Itu dibuat di situ dan mereka buat gitu. Kalau kita kan dulu ngitung manual aja kan ya Kak Citra ya. Kalkulator itu, ya apa canggihan sinus tangan itu loh yang kalkulator itu. Seperti. Nah sekarang gimana caranya supaya mahasiswa itu nggak ke situ lagi, tapi memang ke arah yang sudah ke arah programming, bisa menguasai satu program yang memang aplikatif untuk dunia mereka di teknik lingkungan gitu. Mungkin terkait itu harus ada pelatihan-pelatihan mungkin ya Bang Betul, Kak untuk program. Iya, betul. Jadi saran saya ke HMJ Trisakti itu harusnya ada pelatihan-pelatihan yang arahnya ke peningkatan soft skill itu. Misalnya ada pelatihan MATLAB, pelatihan Visual Basic, pelatihan misalnya apalagi ya software-software yang memang untuk mendukung peningkatan dari kemampuan kalian gitu. Ya, untuk tidak hanya manual aja ngertinya gitu. Kalau kayak misalnya apa kan ke arah infrastruktur ya, berarti kayak perencanaan air minum kayak gitu ya, terus ya perencanaan perpipaan air kotor ya kan, plumbing, berarti
sudah membuat Iya, menggunakan sistem apa software aplikasi itu ya. software, iya. Jadi ya Hmm, kalau misalnya drainase ada program namanya SewerCat, ada yang apa WaterCat dan lain-lain itu semuanya sudah ada. Walaupun memang kita tidak memungkiri bahwa kita juga harus paham juga konsep dasarnya gitu. Tapi kita juga jangan juga terpaku pada pola yang memang sudah tradisional kita terusin gitu loh. Jadi harus ada pembaruan di situ. betul betul. Benar-benar tertarik juga tuh penataan saluran drainase. Nah, siapa tahu tuh dengan adanya penggunaan sistem aplikasi gitu mencegah banjir berarti kan saluran drainase nggak ada yang Betul. mampu lagi dengan Ada Kak, sistem. programnya itu ada sebenarnya. Oh ada ya programnya ya. Ada SewerCat Kak namanya. Namanya SewerCat. Ya kan Iya. sekarang sudah musim tuh membuat penataan saluran drainase di sebelahnya termasuk dengan jaringan apa ducting kabel-kabel jadi masukkan ke dalam apa namanya saluran sebelahnya saluran drainase atasnya trotoar dibikin cantik kan gitu sekarang sudah mulai di kota-kota besar. Oh sekarang udah ada mulai sistemnya. Iya, seperti itu. Tapi memang kan karena aplikasi itu kan enggak apa namanya, enggak murah ya. Jadi Mm-mm. biasanya ada semacam kerjasama dengan institusi pendidikan. Nanti dari situ institusi pendidikan membeli software tersebut. Nanti bisa digunakan untuk mahasiswa. Sebenarnya Hmm. bisa sih Indonesia kan ada juga ya dalam tanda kutip bajakannya gitu kan. Tapi kan kalau saya sendiri saya nggak mau dong ngasih ke mahasiswa. Ini ada bajakannya ya gitu kan nggak enak ya kayak. Membuka coret. Seperti itu. Contoh tidak baik nanti. Seperti itu. Nah, berbicara tentang profesi teknik lingkungan ya, Bang Kak. Kan kalau dulu itu mungkin untuk sarjana teknik lingkungan ini apa namanya tidak terlalu apa namanya dikenal luas ya, Bang Kak, kalau dulu. Nah, kalau sekarang ini apakah lulusan teknik lingkungan ini dalam dunia pekerjaan khususnya apakah sangat banyak dicari atau tetap masih sama, Bang Kak? Menurut saya banyak dicari. Menurut saya banyak dicari karena banyak dibutuhkan seperti di perusahaan gas negara pun juga banyak membutuhkan. Orang sekarang sudah banyak peduli tentang lingkungan. Jadi mereka banyak membutuhkan seorang ahli lingkungan. Ya, Makanya seperti itu banyak apa pasti kedepannya memang lingkungan ini semakin berkembang ya. Dan terutama sekarang kan tergantung juga dari kebijakan pimpinan di atas ya, presiden dan lain-lain. Tapi melihat sekarang perkembangannya terutama presiden yang kok saya jadi lupa presiden sendiri. Ya presiden apa namanya sekarang itu kan memang lebih banyak membangun infrastruktur terutama ke arah infrastruktur sipil maupun lingkungan kan. IPLT itu banyak sekarang dan sudah diwajibkan setiap kota itu harus ada IPLT-nya seperti itu. betul. Jadi memang butuh Sudah sekali semua pemerintah. orang-orang ahli lingkungan di situ gitu. Karena dulu-dulu yang masuk misalnya kerja di PDAM atau di perusahaan pengelolaan air limbah misalnya itu bukan orang TL gitu Iya. yang akhirnya ya mereka belajar otodidak gitu ya. Tapi kan sekarang karena perkembangan pendidikan TL ini semakin berkembang pesat, jadi suatu keharusan juga apa namanya bahwa yang bekerja di situ memang yang kompetisinya di situ juga gitu ya di TL itu gitu. Jadi saya yakin banyak banyak peluang untuk itu. Nggak usah khawatir. Soalnya contoh banyak sekarang setiap beberapa universitas mulai membuka jurusan TL ya kan. Jadi karena Banyak memang sekarang. banyak. Berarti karena memang melihat peluang bahwa teknik lingkungan ini memang dibutuhkan banyak di dalam dunia kerja. Nah, Bang Kak, ingin bertanya lagi nih, terkait profesi bidang teknik lingkungan, biasanya dalam dunia pekerjaan itu apa saja yang paling diminati dalam dunia pekerjaan ini, khususnya di bidang teknik lingkungan? Mungkin dari PDAM ya kah, atau mungkin dari pengelolaan limbahnya untuk pekerjaan? Kalau menurut saya sih untuk saat ini kalau di pemerintahan ya pengelolaan sampah, limbah, dan air minum ya. Kalau sekarang ini jadi banyak untuk dibutuhkan pengelolaan sampah, limbah, dan air minum. Sama mungkin Iya. untuk
Saya nggak tahu deh kalau penataan saluran drainase lebih ke sipil kali ya, mungkin ya, Bang Alen ya. Kalau Iya, sipil, ya orang sipil bisa, tapi orang lingkungan juga sebenarnya bisa. Biasanya kolaborasi ya Kak ya. iya, biasanya kolaborasi. Tapi untuk secara umum sih banyaknya sekarang yang dibutuhkan sampah, air minum, dan pengolahan limbah. Terakhir sama K3 ya. K3 sekarang banyak juga teman-teman yang di safety and management health ya namanya tuh ya kalau nggak salah tuh. Jadi sekarang banyak juga dibutuhkan untuk pengelolaan K3. Ya mungkin nanti K3-nya kalau di perusahaan jadi mencakup mungkin ke pengelolaan sampahnya, limbah air kotor, terus limbah mungkin medis atau apa yang ada di dalam industri, mungkin itu. Atau Kayaknya nggak limbah. hanya di pemerintahan kali ya untuk pengelolaan air. Kalau pengelolaan air itu di arah industri juga mereka pasti butuh juga. Karena kan Iya, industri sekarang namanya industri menghasilkan limbah, limbah pasti mereka harus bangun IPAL sendiri kan, dan gitu. Jadi IPA-nya harus mereka walaupun tidak diminum tapi harus menghasilkan jadi bersih untuk tanaman. Biasanya kan gitu ya. betul, betul, betul seperti itu. Dan satu mungkin Iya, remediasi ya, iya. remediasi lahan di pertambangan itu juga orang lingkungan masuk di situ gitu, seperti itu. Nah, baik untuk teman-teman yang baru join atau yang sudah join dari tadi, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan nih ke Bang Alen dan juga Kak Citra terkait profesi di bidang teknik lingkungan, boleh langsung ditanyakan, nanti akan dibacakan Ya live dari Facebook rilis 96. di Q&A. Nah, berbicara tentang teknik lingkungan dulu nih Abang. Waktu zaman Abang dan Kakak nih, apakah sudah menggunakan AutoCAD atau belum Bang? Atau masih sama rotring seperti itu juga? Belum, masih rotring. Belum. AutoCAD baru dikenalkan aja pas saya udah kerja tahun 2003 apa 2005 ya. Ada sebenarnya tapi mahal. Jadi belum belum apa namanya belum software yang Mungkin kalau pasaran Alen ya udah, sifatnya ya. kalau Belum saya juga Kak. Belum Kak saya juga. saya belum. Saya baru kenal AutoCAD tuh kerja tahun 2003-an kalau nggak salah. Betul. Jadi Tahun 2003. memang perkembangan dunia kan memang cukup signifikan ya, terutama Ya, ilmu ya. Gitu. betul. Jadi tadi makanya kalau memungkinkan di teman-teman di TL Trisakti di HMJ-nya coba adakan semacam apa namanya pelatihan pelatihan untuk peningkatan soft skill ke arah programming dan lain-lain. Dan itu penting sih menurut saya untuk zaman sekarang ya. Jadi kita nggak hanya cuman teori aja, tapi ke arah yang apa namanya keilmuan yang lain itu Udah siap enggak tuh kayaknya kurang nyata. ya. Iya betul. Karena orang sekarang ngelihat nggak hanya itu sih Kak, IPK tinggi banyak juga yang nganggur kok sekarang. Karena itu Sekarang udah bisa digandeng tangan. iya, karena ya itu karena kebanyakan mereka kalah karena dari sisi Nilai. penguasaan kemampuan soft skill-nya itu kurang gitu. Nah, berbicara tentang programming ya Bang, kebetulan kemarin juga dari Himpunan Teknik Lingkungan ini baru menyelenggarakan pelatihan AutoCAD dan juga pelatihan Fitur Bang. Nah, nanti tanggal 27 ini akan ada pelatihan EPANET gitu Bang. Oh, Keren deh tuh. Pelatihnya dari mana? Apa namanya dosennya maksudnya coachnya? Untuk pelatihan AutoCAD itu dari luar Bang Kak, PT lain gitu. Jadi nanti kami mengundang gitu. Nah, untuk pelatihan Piper ini kemarin itu untuk pematerinya ini dari Bu Astri Kak. Oh, oke, oke. Lalu ya keren. EPANET, EPANET udah EPANET keluar yang baru loh. EPANET 2,2. Udah tahu belum? Ada Jadi makanya harus aja. harus harus update ya programnya. Yang lama aja nggak pinter. Yang update nggak paham, udah mau keluar lagi yang baru ya Allah. Enggak, udah keluar Kak, udah keluar. Udah lama juga Udah sih keluar ya. sebenarnya. Udah, gitu. untuk EPANET ini kemarin itu untuk pematerinya ini dari dosen teknik lingkungan yaitu Bu Ami Bang Kak. Oh, oke. Oke.
Ya, di ini aja, maksudnya ditingkatkan gitu. Jadi pelatihan itu kan gak hanya sekali ya, tapi harus berkali-kali gitu, atau 2 atau 3 kali gitu. Dan harusnya sih diaplikasikan ke tugas kalian, tugas apa namanya, laporan tugas besar atau apapun gitu ya, harus menggunakan ke arah penguasaan teknologi seperti itu gitu ya. Itu. Karena dunianya udah beda, dunia saya dengan dunia sekarang TL tuh udah beda banget gitu. Jadi karena saya Jelas dosen lah. ya Kak Citra ya. Jadi gimana Jelas caranya apa? dosen itu di-push Kak. Di-push gimana caranya harus mampu up to date Belajarnya yang gitu. baru ya, yang terbaru, yang Iya. update, yang terbaru. Gimana kan asalnya suka nggak suka akhirnya ya gimana ya, ya oh ya gitulah gitu. Seperti itu. Iya, beda kalau sama kita kan, jadi akhirnya masih aja ilmunya yang lama. Padahal ternyata sudah update yang canggih. Pantesan aja ya kalau ngajarin anak SD, SMP, SMA udah nggak bisa ngikutin. Betul, betul. Udah beda gitu. Beda Nah, terus kalau dulu kan kita bukunya cuma ini Budi, ini Wati aja terus-terusan. Nah, itu juga saya juga menginginkan juga ini cuman ini aja ya untuk teman-teman di Trisakti ataupun yang lain sih sebenarnya. Sama Trisakti juga karena saya dosen juga sebaiknya sih memang ada juga dari teman-teman di Trisakti juga yang memilih untuk jalur dosen karena itu sebenarnya apa ya? Kalau apa ya? Kalau memilih dosen itu sebenarnya feel ya. Ada feel-nya dulu untuk mengajar, setelah itu baru kita bisa mengeksplor gitu kemampuan kita gitu. Saya harapkan sih memang alumni Trisakti ada yang juga menjadi dosen di tempat lain gitu untuk membuktikan bahwa kualitas dari teknik lingkungan kita itu nggak bisa disejajarkan dengan institusi lain gitu. Gitu. Min, mudah-mudahan nanti Semangat ya. ada pengikut lain followersnya Bang Alen. Iya. Followers Karena followers gini, karena gini kalau dosen itu beda ya untuk rekrutan seperti di PNS karena dosen itu biasanya direkrut dulu dalam tanda kutip adalah dikontrak gitu dan dilihat dulu apakah memang mereka mampu apa enggak gitu. Nah dari situ baru nanti mengikuti kalau di negeri dia mengikuti tes CPNS, kalau misalnya di swasta mungkin nanti diangkat langsung ya. Mungkin ada tes-tesnya juga seperti itu. Kalau Alen sekarang berarti Jadi udah PNS otomatis. udah Kak, udah dari tahun 2010 ya. 2010 ya, soalnya IPB kan negeri ya, berarti PNS ya. Iya, betul Kak. Seperti itu. Nah, kira-kira Bang Kak, untuk mengikuti tes CPNS itu adakah tips dan triknya gitu supaya bisa masuk ke dalam bidang yang ingin itu, khususnya di PNS mungkin? Saya nggak belajar malah. Belajar dari Belajar soal-soal sih yang sebenarnya. sama, terus kalau kan ada juga tuh nanti keilmuannya ya, belajar dari soal-soal yang lama. Kalau yang kan ada khusus nanti apa per materinya misalnya TS, sipil atau apa. Kalau yang umum biasanya ya belajarnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 atau apa namanya ini kayak misalnya otonomi daerah yang kayak gitu-gitu. Bisa aja dari soal-soal yang sebelum-sebelumnya. Jadi nanti Ya, biasanya soalnya kayak gitu. tapi itu ada faktor-faktor X juga ya yang memang berperan di situ. Keberuntungan. Faktor X itu maksudnya adalah bahwa kita merasa sudah mampu, tapi barangkali ada teman-teman rekan-rekan yang mengikuti tes tersebut yang lebih mampu dari kita gitu. Gitu. Jadi nothing tulus jadinya. Jadi lulus alhamdulillah, kalau enggak ya sudahlah. Gitu. Kalau dulu saya gitu. Ya, benar. Seperti itu. Dan gantung itu terakhir hoki. Betul. Gantung Seperti hoki. itu. Tapi saya rasa jadi PNS itu bukan the best of karir ya, pilihan ya. Jadi masih banyak juga pekerjaan-pekerjaan lain yang memang memungkinkan supaya kita bisa mengeksplor diri kita menjadi lebih baik gitu. Dan saya sih lebih mementingkan kalau saya ke mahasiswa saya, coba deh mikir gimana caranya kita bisa membuka bidang pekerjaan bagi orang lain gitu. Walaupun dari kecil, dari nol, seperti dosen kan dari nol banget ya, nggak ada duit gitu ya, terus berkembang pelan-pelan gitu yang beda dengan bidang lain gitu ya, di bidang pekerjaan lain.
Nah, gimana caranya kita tuh bisa membuka bidang pekerjaan bagi orang lain? Gimana caranya kalian tuh tidak bekerja di orang lain terus-menerus? Seperti itu sih. Karena Contohnya sekarang kayak Indonesia, betul, Indonesia tuh membutuhkan seseorang betul-betul membutuhkan ahli entrepreneur ya. Kita kekurangan di situ, entrepreneurship-nya kita tuh nggak ada gitu. Itulah karena basicnya pimpinan-pimpinan. harus bekerja di orang, jadi konsultan atau menjadi seorang PNS gitu kan. Padahal contoh aja Betul, kayak angkatan saya 96 itu lulusan TL Trisakti, dia jadi pengusaha sayuran organik dan usahanya betul. maju banget sampai punya beberapa kios di Pasar Segar wilayah Jakarta Utara, sampai punya apa? Itu apa, apa maksudnya mobil box sendiri gitu loh. Jadi memang jangan takut gitu loh untuk menjadi seorang entrepreneur. Dia juga tetap aja berarti kan dengan dia mengolah, membuat sayuran organik, dia pasarkan sendiri, sama aja itu udah menyelamatkan lingkungan juga kan gitu. Betul, Jadi betul, betul. iya, jadi jangan hanya berpola untuk apa? Wah, lulusan TL gue harus kerja di pertambangan atau di minyak atau di perusahaan atau di PNS gitu kan atau di PDAM atau di Palija. Ya kalau memang nasibnya beruntung, hoki, diterima di apa di tempat-tempat tersebut, alhamdulillah. Tapi kalau enggak pun nggak usah pesimis. Buktinya teman saya, wow, luar biasa itu. Luar biasa itu. Dia benar-benar dari hasil sayuran organik, malah dia yang tukang pergi jalan-jalan mulu ke luar negeri. Dari usaha sayuran organik, iya. Punya apa, kebunnya sedikit, nggak banyak loh. Cuman dia pandai apa, mengolahnya, kerjasama dengan petani-petani. Akhirnya dia sampai jual sendiri. Sama dia sampai punya beberapa kios di Pasar Segar. Kan tuh luar biasa. Padahal dia seorang ahli teknik lingkungan gitu kan. Yang penting jangan gengsi ya Pak dosen ya. Itu dia. Jangan Betul, gengsi. betul, betul. Jadi apa namanya? Tidak selamanya bahwa satu bidang pekerjaan itu kita harus menuntut kita ke arah ke sana. Itu maksudnya ke satu bidang itu juga. Karena sebenarnya sekarang perkembangan ilmu pengetahuan tuh sudah blur ya. Ya, Udah lintas disiplin gitu. Jadi kita tuh nggak bisa lagi berpatokan bahwa ketika saya nanti lulus saya ingin masuk di situ. Nggak bisa juga seperti itu gitu. iya. Karena ilmu tuh udah kayak nggak ada dindingnya lagi sekarang gitu. Misalnya orang sipil bisa ngerjain bidang lingkungan, orang lingkungan bisa ngerjain yang bidang lain seperti itu. Itu udah hal yang biasa aja gitu. Contohnya saya. Gitu. Iya, Yang lain. seperti itu. Lingkungan jadi sekarang berkecimpung di sipil. Nah, itu kan salah satunya. Saya juga kan sebenarnya nggak ngajar di betul-betul di teknik lingkungan murni kan, gitu. Saya di teknik lingkungan yang mendukung keilmuan sipil gitu. Seperti itu. Kita selama berapa lama Ica? 1 jam? Iya nih, sampai jam 5 sebentar lagi, Kak. Bang, nggak kerasa Nggak dari berasa ya? jam 4. Nggak Ini berasa. mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya, Bang, Kak, untuk menutup live kita pada hari ini nih. Nggak kerasa juga dari jam 4 sampai jam 5. Nah, mungkin dari Abang Kakak, adakah saran untuk mahasiswa-mahasiswi yang ingin menghadapi dunia pekerjaan gitu, Bang Kak? Khususnya bagi yang baru lulus mungkin ataupun yang sedang di semester-semester awal gitu, Bang. Saran. Pak dosen. Pak dosen dulu. Kalau saya dulu ini saya cuma belajar dari pengalaman saya aja. Jadi ketika saya sebelum lulus saya sudah membuat perencanaan hidup gitu. Jadi gagal atau tidaknya itu ditentukan kan dari kita merencanakan hidup kita gitu. Jadi kalau menurut saya kedepannya itu adalah hidup itu harus direncanakan pertama. Yang kedua adalah ketika Anda sudah masuk ke dunia institusi pendidikan kayak universitas seperti ini kan ini sebenarnya sudah membuka pola pikir kita tuh menjadi lebih dewasa ya gitu. Jadi sebenarnya kita bisa apa namanya kita sudah nggak bisa lagi kayak santai-santai lagi gitu ya boleh santai tapi maksudnya tidak lagi seperti zamannya anak sekolah dan lain-lain kan gitu. Betul. Jadi memang disinilah kita sudah kalau menurut saya titik keberhasilan hidup itu saya belum berhasil sebenarnya. Saya baru mau meniti. Tapi
uh, keberhasilan hidup itu adalah dari perencanaan hidup yang sudah direncanakan dari awal. Kita tuh mau seperti apa, nanti kalau misalnya saya gagal di sini, nanti saya akan ke sini, kalau nanti seperti ini. Gitu. Nanti ada planning yang sudah harus direncanakan dari awal gitu. Dan yang kedua adalah tentang faktor non teknis. Karena keberhasilan itu bukan hanya ditentukan dari pengetahuan kita, tapi faktor-faktor non teknis seperti kemampuan verbal, kemampuan untuk berkomunikasi, sosialisasi, hubungan sosial dengan lingkungan. Itu menjadi faktor yang penting sih untuk keberhasilan hidup. Seperti itu. Itu aja. Simple apa enggak ya itu? Lumayan, sudah matang, sudah direncanakan. Kalau saya belum merencanakan. Yang pasti sih kalau menurut saya untuk adik-adik yang sedang mau lulus, yang udah lulus wisuda kemarin, atau yang baru masuk kuliah semester 1, pertama selalu optimis. Jadi jangan berkecil hati, oh nanti gue jurusan TL kerja di mana, kerja di mana. Banyak sekali peluang kerja di depan mata yang banyak membutuhkan seorang ahli teknik lingkungan. Kemudian yang kedua, yang tadi Mbak Alen sampaikan, ya kita harus membuat juga perencanaan yang matang, ya walaupun tidak matang, tapi minimal ya tadi saya bilang harus optimis. Kalau kita melangkah kepada misalnya jalur CPNS kita nggak dapat, ya kita siapa tahu ternyata rezeki kita, peluang kita ada di tempat lain. Ternyata siapa tahu peluang kita adalah menjadi seorang entrepreneur. Kita kan nggak tahu gitu ya nasib kita. Yang ketiga, ya mungkin walaupun dibilang faktor hoki keberuntungan, tapi kita tetap harus berdoa. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Betul. Karena kalau kita berdoa pasti akan ada jalannya masing-masing. Jadi jangan pesimis, ya itu aja. Yang penting jangan pesimis. Terakhir jangan gengsi. Nah itu jangan gengsian untuk kita ditempatkan kerja di mana, atau terus kemudian atau kita ditempatkan kerja jauh di Papua, Kalimantan sana, sementara padahal banyak peluang di daerah sana gitu ya. Karena terus terang secara pribadi saya dulu waktu jadi CPNS, saya itu dulu jadi ajudannya kepala dinas, bikin nota dinas, kemudian bawa tas laptop setiap rapat, teng, kemudian bikin bagi Insenex, saya sempat jadi bendahara juga, saya sempat ya pokoknya benar-benar yang jadi staff seperti PNS yang hanya lulusan SMA atau yang lainnya, itu semua saya lakukan. Jadi tidak mudah tiba-tiba saya menjadi seperti sekarang lah gitu ya, orang lihatnya hanya enaknya aja mungkin di depannya, padahal tuh waktu saya masuk CPNS 2001 pun itu perjuangannya yang luar biasa, sampai akhirnya saya dipercaya oleh pimpinan gitu kan untuk posisi seperti sekarang. Jadi itu tadi, pokoknya harus tetap optimis, untuk tetap semangat, kemudian jangan lupa berdoa, dan terakhir jangan gengsi, itu aja. Karena jangan humble ya. Kenapa? Humble dengan orang gitu. Jadi kita dengan orang. Jadi jangan kita hanya mau berkomunikasi dengan yang levelnya adalah setara dengan kita atau yang di atas kita. Kadang-kadang kita membutuhkan level orang yang justru jauh di bawah kita. Jadi saya tuh suka banget ngobrol dengan pedagang, ngobrol dengan satpam dan lain-lain. Walaupun itu mungkin nggak berarti ya di karir kita, tapi itu jadi faktor sih kalau saya ya, kita tuh lebih membumi gitu ya. Dan juga jangan berbangga juga dengan keilmuan yang kita dapat. Karena makanya saya tuh nggak orang yang pintar. Makanya saya tuh nggak suka Kak. Saya tuh orang Indonesia kan cantumin gelar ya. Oke lah gelar itu oke lah ya pada satu momen tertentu. Tapi tidak selamanya harus mencantumkan gelar semuanya, sampai kawin pun dicantumin gelar gitu. Gitu loh. Jadi kayaknya jadi seuzon gitu ke orang. Jadi kalau saya melihat, karena gelar itu kan cuma membatasi limit studi kita aja gitu. Dengan studi kita dapat semacam betul. Kalau memang diperlukan. Betul. Tapi memang awalnya saya juga tidak pernah pakai gelar-gelar kayak gitu kan. Tapi terus lama-lama ya ada juga sih orang yang ini gimana ya. Kadang-kadang kok jadi malah ngenyek ya, maaf ya gitu ya. Malah kok jadi malah ngenyek ke kita, pasti gitu kan Lam ya. Iya betul. Kadang-kadang harus kita sekali-kali nih gue tonjolin juga nih biar dia tahu siapa gue gitu deh. Jadi akhirnya bukan sombong. Akhirnya kadang-kadang kita yang ya adalah orang yang merasa gimana itu kan, jadinya kadang-kadang kita tidak memakai gelar atau sedikit gimana pun ya
akhirnya jadi apa ya, ngenyek lah kalau saya bahasa saya. Karena mungkin level sosial kita memang masih berbeda ya dengan di luar Betul, negeri ya. Karena betul. di luar negeri kan apa namanya gelar itu kan bukan sesuatu yang harus Ya. ditampilkan ya. Hmm. Seperti itu. Jadi ya intinya adalah jangan terlalu takabur lah dengan segala sesuatu yang kita sudah peroleh. Itu aja sih intinya. Iya. Pokoknya itu dia tadi, jangan gengsi dan jangan mentang-mentang kadang-kadang mohon maaf nih, oh aku lulusan Trisakti nih, apa namanya gengsi nih ngerjain kayak gitu-gitu. Ya yang penting jangan pernah gengsi gitu. Kita memang untuk berjuang itu untuk menjadi sebuah posisi yang kita inginkan, mungkin kayak Bang Alen juga pasti kita semua merangkak dari nol. Bener nggak Bang Alen? Ya kan? Pasti Betul, Bang Alen betul. wah iya, contoh dari asrot, mulai dari asisten operator sampai wah pokoknya sampai lulusan, kalau dipikir saya juga sempat jadi bendahara di dinas juga gitu kan, berarti banyak hal memang yang kita semua kerjakan dari nol gitu. Mungkin itu buat adik-adik, karena anak-anak zaman now itu begini kadang-kadang nih kalau pada masuk CPNS ini Bang Alen, jadi mereka merasa itu bukan tupoksinya, tugas pokok mereka, gue nggak mau ngerjain gitu loh. Jadi gue mau ngerjainnya yang tugas pokok gue aja katanya, itu mah bukan tugas gue. Padahal kalau secara ini di PNS itu ya kita jadi orang harus serba bisa, karena kita apalagi di daerah ya, di kota atau kabupaten itu kita bisa keliling muter ditempatkan di dinas mana saja gitu, kecuali mungkin kalau yang Betul. di pusat di departemen mungkin itu bisa mereka memang lebih spesifik ya, kayak teman-teman lah yang angkatan 96, 97 itu mereka memang lebih spesifik sudah ditempatkan sesuai dengan apa keahliannya masing-masing. Tapi kalau PNS di kota atau kabupaten di daerah itu kita bisa dikeliling itu ditempatin di mana aja ya, walaupun memang bisa masih sedepok tapi kita bisa di lingkungan hidup atau di dinas tenaga kerja atau di dinas pemadam kebakaran atau di dinas manapun, bukan hanya dinas teknis juga bisa kita ditempatkan gitu. Itu jadi memang kita harus bisa menguasai bidangnya, yaitu tadi jangan merasa takabur yang Bang Alen bilang karena kita merasa pintar atau ahlinya, tapi kita mau belajar sama orang lain, lebih humble lah gitu mungkin. Karena namanya belajar itu kan nggak ada limit ya kayak. Ya betul. Kita akhirnya ketika kita belajar satu keilmuan kita tuh merasa hampa loh. Maksudnya apa? Ya. Ilmu tuh luas banget gitu. Jadi kita nggak bisa ngejawab apapun juga di ujungnya gitu. Betul. Gitu. Tadi ada Bang Isto bergabung, Bang Isto ini PNS di Maumere sana dia. Dia kepake nih ilmu lingkungannya karena di sana banyak butuhkan air bersih di sana. Dia udah ini juga tuh sudah menduduki salah satu jabatan di Kabupaten Maumere apa Isto. Iya. Ya, jadi tetap semangat, insya Allah lah. Pokoknya tidak usah khawatir. Apalagi kan lulusan TK Trisakti makin lama makin banyak yang balen ya. Setidaknya makin banyak senior-senior kita yang sudah banyak menduduki jabatan-jabatan di posisi strategis di perusahaan-perusahaan besar gitu. Banyak kok, banyak. Jadi nggak usah khawatir. Iya. Saya bangga kok jadi alumni Trisakti. Jadi ketika orang bertanya, dari mana Pak? Pasti saya bilang Trisakti, bukan dari alumni S2 atau S3 saya. Betul, karena saya bangga di situ. Iya, betul sekali. Sampai ada teman saya tuh anaknya sekarang TL angkatan baru, dia bilang walau gimana pun katanya misalnya mohon maaf ya gedungnya nggak bagus, tapi kata teman saya karena lulusannya sudah banyak dari dulu dipandang dipandang bagus, ya dia pikir katanya seniornya udah banyak pasti katanya anaknya nggak susah kerja. Sampai ada berpendapat seperti itu. Oh iya Iso di Kabupaten Sika katanya. Halo Isto. Nggak kerasa nih Bang, udah jam 5. Dari jam 4 ya kita berdiskusi Q&A juga. Teman-teman yang di sini dan juga khususnya saya dapat banyak arahan dan juga saran dan masukan khususnya dari Abang dan Kakak. Nah mungkin karena ini sudah akhir acara nih ya Bang Kak, saya juga ingin meminta maaf khususnya kalau misalkan selama dari tadi ada perkataan atau mungkin perlakuan yang kurang enak dan juga mungkin tidak terucap. Nah saya mohon maaf Bang Kak. Sama-sama. Dan Mbak Dewi juga, Mbak Dewi sama-sama. Mungkin juga kita bukan bermaksud menggurui gitu ya, mungkin Bang Alen ya, tapi hanya
berbagi ilmu bahwa ya di dunia luar seperti ini. Iya, betul. Iya, Karena ilmu itu sharing itu adalah pengalaman ya, yang kadang ya, kita tidak dapatkan di luar. betul. Di pendidikan pun kadang nggak dapat gitu. Jadi sharing-sharing seperti ini sebenarnya momen yang bagus juga sih untuk kita mengoreksi juga kekurangan kita ya Kak Citra ya. Iya, betul. Saya juga nambah ilmu dari Bang Alen tentang ulasan drainase. Untuk belajar. Terima kasih Bang Alen dan Kak Citra sudah mau bergabung Sama-sama, dan juga Ica. memberikan saran dan masukan khususnya bagi kami yang ingin melanjutkan ke dunia pekerjaan. Mungkin ini Semangat karena terus. ruang diskusinya terbatas sampai jam 5, mungkin nanti kapan-kapan kita akan berdiskusi kembali ya Bang Kak, jika ada Iya, waktu. Mungkin Silakan. kalau sama-sama. kalau Sangat misalkan tidak buat pandemi, kita udah ngopi-ngopi kali ya Bang Kak. Kalau misalkan nggak pandemi. Insya Allah. Boleh nanti Iya. main-main ke Depok dan Bogor dekat. Kalau nggak kita ini di Trisakti ngadain gitu ya, ada semacam diskusi yang sebenarnya diskusinya santai-santai aja seperti ini, gitu ya. Iya, betul, betul setuju. Ya baik. Mungkin untuk live streaming hari ini dicukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih kepada penonton yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir, dan juga terima kasih kepada Bang Alen dan Kak Citra telah menjadi narasumber untuk hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama, izin pamit. Alen, sampai ketemu nanti. Ya, kapan-kapan ya Kak, kita ketemu ya. Ya, Kalau udah sip. pandeminya udah ini. Iya, saya mampir kalau ke Bogor. Ya, sip. Iya, salam buat semuanya. Assalamualaikum. Iya. Ya, sehat semua ya.